Sejumlah peternak dan pelaku bisnis penggemukan sapi di Surabaya memilih melockdown kandang mereka. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit kuku dan mulut pada ternak sapi mereka. Terlebih penyakit ini sudah menyerang ribuan ternak di sejumlah daerah di sekitar Surabaya. Suyatno, salah satu pelaku bisnis penggemukan sapi di kawasan Pakal, Surabaya, memilih membatasi akses keluar masuk manusia dan ternak di kandang sapinya. Bukan karena sapi-sapinya sakit, melainkan untuk meminimalisir penularan penyakit kuku dan mulut. Aturan pembatasan ini diberlakukan termasuk kepada saya. Terlebih, setelah ia tahu, saya baru saja berkunjung ke kandang sapi lainnya. Inilah batas aman yang diizinkan oleh Pak Suyatno ketika saya akan masuk ke kandang peliharaan sapinya. Batasnya antara sekitar 10-12 meter, dan disinilah saya bisa mengamati, melihat bagaimana Pak Suyatno memelihara sapinya. Pembatasan ini diberlakukan Pak Suyatno karena meminimalisir risiko penularan penyakit kuku dan mulut. Bagi siapapun yang baru datang dari kandang yang lain, berkunjung ke kandang saya ini, jelas tidak boleh masuk, kecuali di luar. Nah, boleh masuk itu harus ada sterilisasi. Harus ganti baju, cuci, sesuai dengan standar. Nah, siapapun itu. Kalau jamaah yang datang. Suyatno tidak ingin ambil risiko. Pasalnya, sejumlah daerah di sekitar Surabaya, termasuk Gresik, yang lokasinya tak jauh dari daerahnya, sudah diserang penyakit ini. Kandang yang biasanya dikunjungi kawan dan belantik atau makelar ternak sangat dibatasi. Di dalam kandang, Suyatno menambah porsi pemberian vitamin dan kebersihan kandang. Peternak lain di kawasan ini, Nur Salam, juga memberlakukan aturan serupa. Saya diminta tidak berinteraksi dengan sapinya dan wajib menggunakan masker. Nur Salam mengaku tidak tenang dengan adanya temuan ribuan ternak mati karena penyakit ini di sejumlah daerah di sekitar Surabaya. Ia pun memilih tidak mendatangkan sapi lagi. Padahal, mendekati Hari Raya Idul Adha, ia menambah stok sapi setidaknya 5 ekor lagi. Dengan adanya informasi virus ini Pak, di sekitar Surabaya ini, apakah masih akan tetap menambah jumlah sapi atau bagaimana Pak situasinya? Untuk menyikapi situasi saat ini setelah ada virus, kita membatasi untuk pembelian sapi karena kekhawatiran ataupun untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi, kita tidak akan menambah sapi, tetapi kita menghabiskan sapi pedaging untuk kurban. Baik Suyatno maupun Nur Salam mengaku belasan tahun menggeluti pekerjaan ini, keduanya tidak sekalipun punya pengalaman menangani penyakit kuku dan mulut. Informasi seputar penyakit kuku dan mulut mereka dapatkan dari grup WhatsApp sesama peternak. Dia berharap ada penjelasan lebih lengkap dan pasokan obat-obatan dari pemerintah. Sejauh ini, temuan penyakit kuku dan mulut belum mempengaruhi harga dan permintaan sapi. Bahkan mendekati Hari Raya Idul Adha, mereka khawatir tidak mampu memenuhi permintaan pasar karena stok sapi yang terbatas. Dari data Pemprov Jawa Timur, penyakit ini telah ditemukan di 4 kabupaten. Setidaknya 1.600 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto terjangkit penyakit kuku dan mulut. Miftah Farid, Miki Perisya, Surabaya, Jawa Timur.